yang bertengkar dan salah satu wali murid itu tidak terima karena saking jahilnya anak itu sudah melukai beberapa temannya, banyak temannya sehingga wali murid itu meminta anak itu tersebut dikeluarkan dari sekolah. Terus karena ibunya yang bersangkutan itu ke sekolahan bersamaan. Saya itu dilema etika dari salah satu wali murid ikut mengeluarkan dan saya juga merasa kasihan dengan wali murid tersebut yang satunya tadi yang sering nakal menjahili temannya itu. Nah, setelah saya diskusikan saya dengan komite atau dengan wali murid itu saya menemukan keputusan itu kalau anak itu berbuat lagi yang fatal, kita buat perjanjian, ditandatangani orang tuanya dan wali murid semuanya. Kalau memang berbuat lagi yang fatal itu bisa dikeluarkan. Tapi untuk saya menunjukkan dulu dengan catatan ikut dalam pengawasan maksudnya seperti ini Bu, saya meminta di sekolahan gitu, memantau anaknya sendiri, membawa di sekolahan, kalau biar pengawasan dari orang tua dan muridnya, wali kelasnya itu. Kalau saya kemarin seperti itu, monggo. Bu Indah dulu atau Bu Feni dulu kasusnya? Kalau ini Bu Indah tak? Halo? Bu Indah tak? Duluan ini sinyal. Hah? Bu Feni. Saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus saya itu Bu ya sama kayak Bu Vivin, tapi masalahnya itu saya rasa itu Bu. Kalau masalah dengan wali murid, VS wali murid itu kayaknya mudah diatasi Bu ya. Nah ini masalahnya itu yang jadi wali murid itu rekan sejawat. Itu kan malah kewong Bu, malah berpikir dua kali. Masalahnya juga bersama kayak gitu Bu. Cuman ya yang sejawat itu yang dilukai anaknya yang bermasalah. Anak yang bermasalah itu anak dari rekan sejawat. Nah, kita ini kalau sama wali murid itu kan kita bebas ya Bu ya. Mau apa kan bebas. Nah, ini kan sulit. Ini dengan rekan sejawat, anak dari rekan sejawat kita di lembaga kita. Nah, itu yang kita itu pusing 7 keliling itu mau diapain. Jadi kita kemarin itu bikin itu Bu. Bikin grup khusus namanya grup solusi. Sampai dibentuk grup kayak gitu. Pokoknya terus kan mereka anak dari rekan sejawat tersebut kan Ibu Indah. Nggak terima. Kayak apa ya? Kayak itu loh Bu. Kesalahan yang dilakukan itu kayak mengarah ke seksual gitu loh Bu. Astaga. Mengarah ke seksual misalkan apa Ibu ya mengarah ke seksual. Mereka irok ngoten niku. Jawe kayak ngono ku lho. Terus ya apa pokoknya mengarah ke seksual gitu loh Bu. Mengarah ke sana gitu loh. Laki-laki gitu Bu ya. Terus misal ya pokoknya menurut saya perbuatan yang itulah Bu, perbuatan yang tidak senonoh lah menurut saya ya. Terus itu pernah Bu. Saya kan dikasih tahu sama si wali kelasnya ya, saya setengah percaya, saya katakan tidak gitu Bu ya, soalnya anak-anak itu pendiam gitu loh. Ini anak laki-laki, anak dari rekan sejawat. Pendiam, terus tidak sengaja pas waktu cari apa itu buat karnaval itu loh, baju karnaval nyewa. Itu kan saya sama guru saya, Bu Rizka, sama si rekan sejawat saya, orang tua dari wali murid tersebut ya, sama anaknya itu diajak ke mana itu, ke salon ya. Ke salon, nggak taunya si anak tersebut ini apa Bu ya, tangannya aku melihat dengan kepala saya sendiri, saya itu shock gitu loh. Dia itu jawil apa itu loh Bu ya, deketi teman saya, padahal itu gurunya gitu loh. Padahal itu gurunya tidak sopan gitu loh, Bu, tangannya itu loh. Tidak sopan. Nah, itu kan dilemanya itu kan berat ya Bu ya. Masalahnya seperti itu, terus berhubungan dengan rekan sejawat, jadi harus hati-hati gitu lah. Terus jangan sampai rekan sejawat kita itu kan misalkan dilaporkan kepala sekolah ya, kita kan harus apa ya, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Apa maksudnya kan kasihan nanti kalau si teman saya itu nanti malah di ikon nggak enak saya. Yang pertama kami lakukan sama
sama teman-temannya lain itu Bu. Itu saya koordinasi dengan apa ya, pendekatan personal dulu sama si anak tersebut. Setelah itu semua guru kecuali kepala sekolah mempertemukan sama orang tua itu, orang tua rekan sejawat itu. Nah, semua teman-teman sudah sepakat, permasalahannya itu sudah satu visi, satu misi. Kalau toh seandainya rekan sejawat ini tidak terima ataupun keluar dari lembaga sini sudah oke, kita semua sudah siap semuanya. Bahkan kalau anak ini keluar, kita semua juga sudah siap. Itu pendekatan personalnya ya Bu ya. Kalau misalkan ya alhamdulillah pas waktu rapat sesama teman itu, kecuali kepala sekolah ya Bu ya, itu si orang tua itu melenggohno. Tersebut itu. Jadi tidak sampai ke kepala sekolah. Kalau seandainya tindakan personal ini tidak mempan atau orang tuanya itu apa? Merkak-merkak, itu langsung kami semua dari guru itu sudah sepakat dibawa ke kepala sekolah atau guru itu keluar sama anaknya enggak masalah. Itu masalah yang pernah saya hadapi. Halo? Sebentar. Bu Yuni suaranya itu ya? Bu Yun, maaf suaranya. Halo. Halo? Suaranya Bu Yuni. Bu Yuni, maaf suaranya. Tak WA ya? Iya. Ini, si. Rumah 1. Rumah bukan? Sabun. Oh, Bu Indah, sampun. Monggo Bu Indah. Kalau saya cuma sederhana kok Bu, nggak sampai yang seberat itu. Saya cuma sederhana, hanya Gimana? Yes, biasa, anak yang punya adabnya bagus tapi nilainya jelek gitu aja. Jadi kan kita punya dilema antara ngasih dia nilai KKM tanpa perlakuan khusus atau enggak gitu aja. Jadi itu ringan. Ya itu Bu Yun. Apa? Itu yang pernah ya itu termasuk itu Bu ya, sangat dilema kan ya, soalnya berhubungan dengan rekan sejawat, terus ini anaknya itu juga sudah berkali-kali guru kelasnya itu juga sudah apa itu bertindak, sudah terus kasusnya itu kan nggak lumrah anak ya Bu ya. Terus begini Bu Ben ya. Terus orang tua yang temennya dengan Bapak tadi ya, itu sudah tahu kalau memang putrane seperti itu, terima. Kalau itu saya ya ada beberapa wali murid Bu yang apa itu madul ke wali kelasnya itu ya ada lah ya tahu lah masalahnya itu Bu ya, kita cara menyampaikannya ke rekan sejawat itu loh Bu yang susah kan ya. Kalau iku kan soalnya dia rekan sejawat itu kalau pernah dikasih tahu itu kayak membela anaknya, bahkan dia itu terus maksudnya penyelesaiannya kalau gini Bu, pertama itu kan wali kelas ya. Pertama itu wali kelas, terus wali kelas itu malah DE ku wali kelas terus pertama itu anak-anak ya, anak-anak kan yang madul ke wali kelas, terus mari ngono, ini belum wali kelas belum berbicara sama si rekan sejawat saya ya Bu yang wali murid itu ya. Lah, tapi sudah tahu kayaknya si rekan sejawat saya itu kalau anaknya itu bermasalah dengan temannya di kelas itu sudah tahu, kalau dia itu troublemaker gitu sudah tahu. Nah,
dia itu merasa apa ya, kayak anaknya tuh malah merasa didolimi gitu. Merasa apa ngancam misalkan apa ya, nanti apa loh, awas loh kamu, ya itu salahnya itu Bu dia itu. Kelas berapa? Kamu nanti kelas 5. Nanti iku loh, ya jenenge anak ya Bu ya, kalau ditakuti sama gurunya kan ya bagaimanapun ya takut ya, misalkan karena kamu kan takut itu ya. Nah, anak tersebut itu madul ke anak-anak itu diancam sama si rekan sejawat saya itu, katakanlah namanya itu misalkan rekan sejawat saya itu namanya Bu Desi gitu Bu ya. Yang mempunyai anak itu loh, Bu Desi itu ngancam sama kelas 5 misalkan ya, kamu itu kok nggak ngonconi si Andi, terus apa ya, Andi itu di sini itu anaknya pendiam gini-gini, setengah nggak percaya gitu loh Bu. Terus ngancam juga apa itu nilainya itu ngancam juga kalau apa ya, Bu lah pokoknya ngancem gitu intinya Bu ya. Terus anak-anak kelas 5 itu madul sama si wali kelas ya. Wali kelas itu akhirnya kan sudah ngasih tahu sih sama anak tersebut ya berkali-kali, tapi kok gak dindel misalkan ya, terus sering mendapatkan laporan dari anak-anak juga, wali murid juga pernah ada apa ya kayak pembulian gitu loh Bu, pokoknya masalah itu. Terus ya saya menguatkan saya itu Bu, pas waktu tadi di salon itu loh, bukan saya sama teman saya Bu Ani, katakanlah Bu Ani ya, sama Bu Desi, itu kan saya bertiga ya, sama anak tersebut ya. Katakan namanya Andi ya, sama anak. Nah di salon itu saya itu melihat dengan sendiri kalau si anak itu sama gurunya itu perbuatan tidak senonoh itu terjadi dengan gurunya, gitu loh. Ngerti Bu? Ya jadi korbannya itu teman saya, ya pada itu gurunya gitu. Ditowel kan diapakan Bu? Gitu ya. Apa iku ditowel bokong iku iku ngono lho Bu, bokong iku ditowel kok jenis kok ngono kuwi lho Bu. Lah aku mikire ngono kuwi, mbek gurune ae ki wani, aja meneh mbek koncone ngono lho Bu. Terus hari itu juga Bu, entah berapa hariku langsung konco-koncoku tak gekno grup, namanya ku grup solusi. Tak iya pancen aku sing wegesi Bu, wis kok soalnya saya melihat dengan kepala sendiri. Terus lebih dari tawel-tawelan bokong itu lebih Bu. Pokoknya perbuatan tidak pantas lah, ngono lho misalkan ya, pokoknya enggak iku lah Bu, enggak pantas lah. Terus anaknya itu ini loh Bu, kan itu kan atau yang pertama mungkin opsi jahil nggih. Atau opsi jahil. Kalau opsi enggak Bu, enggak. Kalau opsi jahil kok enggak Bu. Kalau opsi jahil kok enggak ngono. Opsi jahil ki misalkan kok ngitik-ngitik apa ngitik-ngitik koncone to jiwet langsung melayu, tapi itu kan apa misalkan nginceng gurune lungguh ki diinceng. Misalkan pas wayahe rame-rame apa kreasi seni latihan nari ya, gurune nang guru dia iki pura-pura kayak nginceng nang ngisor ngono ku lho Bu. Itu kan gak jahe, terus kayak Noel wani nyedek-nyedek gurune bokonge dicedek-cedek ngono kuwi kan gak sopan to Bu. Itu kan bukan jahe lah. Terus aku melihat dengan kepala saya sendiri itu aku shock ya Bu ya. Saya itu di salon ki lari secepat kilat Bu. Karena saya bawa anak perempuan juga. Aku kiwat jadi korban. Jadi saya lari terus saya bikin grup teman-teman kita wencengi Bu. Oke, kalau kena siap Mbak Butno di Aris si Andi apa si Iki nah pokoknya tak wencengi Bu, terus terang aku sing ngencengi Bu. Setelah itu Bu Fen terus itu terus apa itu ya, kita kan pertama Bu kita menyelesaikan dulu secara personal ya, personal. Pokoknya kita berusaha untuk jangan sampai si kepala sekolah itu tahu gitu ya Bu ya. Dan sebelum kita berusaha untuk personal dulu, kalau seandainya personal ini nggak mampu atau orang tuanya merkak ya, kita ke kepala sekolah. Ya waktu itu Bu. Jadi kita itu mengadakan rapat sesama rekan sejawat, sesama guru-guru itu semuanya. Nah, si orang tua itu dikasih tahu kayak gini ya, kebetulan yang apa ya kayak sutradaranya ini aja nih aku Bu, nanti kamu bicara gini, si A guru ini nanti kamu bicara ini, terus si B nanti bicara gini. Jadi sing iku nih man aku Bu, sing sutradarai terus yang terakhir itu saya yang bicara Bu. Terakhir penegasan maksudnya saya sebagai saksi gimana itu di ruang salon itu apa ya. Jadi teman saya itu yang di salon juga pernah mengalami perbuatan tidak menyenangkan, yang diinceng itu juga guru lain itu juga bicara. Terus saya juga sebagai saksi, semuanya itu bicara, wali kelasnya itu juga bicara.
Nah, gitu Bu. Terus si orang tua tersebut ya mungkin ya alhamdulillahnya itu Bu ya menerima, entah nggak tahu bagaimana hatinya ya. Ya saya kira nggak nerima ya. Kan semuanya guru kan sudah satu visi misi, sudah sepakat gitu kalau sudah ikhlas kalau seandainya guru itu merkak mau keluar dari sini atau anaknya diajak keluar, silahkan. Itu kan sudah mengikhlaskan kalau seandainya dia merkak gitu ya. Ya alhamdulillah sih Bu Desi tadi itu menerima anaknya Bu ya. Sudah menerima, terus bahkan kita menyampaikan apa ya menyampaikan apa adanya. Kalau saya menyampaikan, kalau saya itu loh Bu melihat kepala saya sendiri, kalau misalkan putrane jenengan itu loh perbuatan yang kurang pantas sama gurunya, terus ya tak blong no. Soalnya pikiranku kan sama guru saja berani, apalagi sama si murid. Terus teman saya juga itu Bu, yang lainnya juga berbicara semuanya. Ya, yang rekan sejawat tadi, Bu Desi tadi menerima, terus menyerahkan anaknya itu untuk dididik ke gurunya. Dia itu keluar dari ruangan dan menyerahkan anak didik tersebut itu ke gurunya. Dan alhamdulillah anak didik itu ditanyai itu jujur Bu akhirnya. Bu Ven, ya, sewu ya. Kalau saya mungkin lebih baik nopo Bu Feni dan teman-temannya itu memberitahu kepala sekolah. Karena apa Bu Ven? Karena ada apapun itu harus kepala sekolah itu mengetahui. Entah walaupun itu sudah bisa diselesaikan sendiri atau Bu Ven ya. Takutnya begini Bu Ven, kepala sekolahnya enggak siap nggih, enggak siap apa, enggak siap jawaban atau enggak siap apa, kan tetap orang kan hidup. Ya Bu Ven ya. Kalau jenengan sudah dibicarakan dulu ke kepala sekolahnya, paribasan kepala sekolahnya sudah, ayo Bu Ven diselesaikan dulu, kalau nanti jenengan mboten enggak ngatasi baru ke saya. Kalau saran saya seperti itu Bu Ven. Jadi apapun masalahnya itu kepala sekolah harus berhak tahu. Walaupun nanti penyelesaiannya pastinya itu kan hati dari ke hati ya Bu Ven ya. Dari hati ke hati, dari teman Bu Feni ke Bu Feni. Menurut saya kepala sekolah itu harus tahu Bu Ven. Jadi sewaktu-waktu ada itu seperti bom Bu Ven. Tapi ya alhamdulillah bukan kan secara personal itu iya Bu Ven paham. Suatu apapun masalah, kalau menurut saya kepala sekolah wajib diberitahu Bu Ven. Kalau saya sebagai kepala sekolah wajib diberitahu. Karena apa Bu Ven? Karena itu kan seperti bom. Biar tahu gitu. Ya, gitu. Kalau bom kan dibiarkan suatu saat kan tetap saya itu mendengar gitu loh Bu Ven. Jangan sampai saya itu misalkan saya kepala sekolah, jangan saya itu sampai tahu dari misalkan atau dari luar yang SD yang lain gitu Bu Ven. Karena kan sekarang kan maksudnya kan informasi itu lebih cepat Bu Ven. Munggo wong Jawa iki dawa-dawane ratan jek luwih dawa. Saya kan sebagai kepala sekolah loh. Kok saya enggak tahu ada kasus seperti ini di sekolah saya, kan ya enggak lucu ya Bu Indah Walaupun misalkan ya Bu Ven sudah bilang ke saya misalkan terus saya monggo Bu Ven diselesaikan dulu dari hati ke hati. Kalau mungkin dari teman ke teman itu kan enggak sungkan gitu Bu Ven ya. Tapi kalau langsung ke kepala sekolah kan langsung sifatnya kan formal, langsung dinas, formal kedinasan. Nah, mungkin sebaiknya Bu Ven itu bilang memberitahu ke kepala sekolah, walaupun kepala sekolah itu tidak langsung eksekusi ya Bu Ven ya. Yang eksekusi kan teman-teman Bu Veni dan Bu Veninya tapi kepala sekolah harus diberitahu sekecil apapun itu kasus. Menurut saya seperti itu Bu Ven. Ya mungkin itu ya bagus ya Bu, masuk kepala sekolah garo ya. Takutnya nanti terus saya gini Bu Ven ya, misalkan temannya Bu Veni dari SD lain kan dengar terus saya tanya, iya Bu, gimana Bu kasusnya gini? Kasus apa lah? Ya lucu loh Bu Ven. Banyak nggak tahu. Nah tapi iya Bu, bagus sih. Cuman ya kesepakatan teman-teman tadi itu kan maunya kan seperti itu gitu Bu, teman-teman itu maunya. Itu kan maksudnya bilang ini dari hati ke hati saja ke kepala sekolahnya kalau bilang ada kasus ini, tapi kalau saya bisa misalkan teman-teman Pak dari hati ke hati misalkan membicarakan sendiri gitu ya. Ada pemberitahuan.
pemberitahuan saja. Kan takutnya Bu Wen ini kan kalau langsung ke kepala sekolah kan biasanya kan langsung urusan dinas formal kan gitu Bu Wen. Nanti tempat itu kan nanti diapain gitu kan ya. Gitu Tapi kalau saya jadi kepala sekolah enggak jenengan beritahu ya sakit hati Bu Wen. Nah, itu ya termasuk dilema juga ini. Posisi saya juga dilema. Tapi kalau menurut saya sebagai kepala sekolah, jangan kita matur kepala sekolahnya karena apa Bu Wen? Semua yang ada di lingkup sekolah itu tanggung jawabnya itu kepala sekolah Bu Wen. Nanti kalau ada apa-apa bom itu meledak, kaget. Apalagi kepala sekolahnya kok sudah sepuh. Kayak Bu Wen. Iya kalau seperti kita kan sudah diulangi teknik stop ya Bu Indah ya bisa merti. Tiba-tiba terus tar orang tuanya ke sekolah gini lah ya. Itu Bu Wen gitu loh. Ya pernah Bu. Dulu dikasih tahu ya anak itu kalau bermasalah gitu tapi tidak kasusnya tidak didetailkan gitu ya, pernah anak ini apa itu pembulian lah misalkan gitu, tapi yang kasus seperti itu nggak dikasih tahu Bu. Ini tempat dilema ini. Menurut saya seperti itu Bu Wen, bukan karena saya kepala sekolah loh ya, maksudnya kalau saya dulu ada apa-apa saya tetap matur ke kepala sekolah walaupun nanti kepala sekolah memberi mandat kita untuk menyelesaikan sendiri itu, tapi kepala sekolah harus tahu Bu Wen. Kalau menurut saya, Bu Indah monggo. Ya, setuju saya Bu. Monggo Bu Indah. Mungkin setuju saya Bu. Memang harus kepala sekolah harus tahu karena jangan sampai beliaunya itu nggak tahu apa-apa terus nanti dengar dari orang lain, yo loro ati iyo, terus akhirnya nanti terjadi ini canggung sama hubungannya sama guru-guru. Iya. Ya itu Bu ya dikasih tahu, tapi masalahnya diperhalus enggak sih yang asusila itu enggak dikasih tahu, yang pembulian, yang apa itu dikasih tahu, cuman yang kasus itu loh Bu, yang asusila itu enggak dikasih, ya enggak apa ya, enggak dikasih tahu kita ya kasihan ya siapa itu yang kasih jawab itu ya. Kalau saya mending dikasih tahu semuanya apa adanya Bu. Kenapa? Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi lagi di masa depan atau bahkan mungkin yang lebih buruk daripada itu. Nah, untuk mengantisipasi. Ya, jadi jangan sampai hal tersebut itu mungkin sekarang belum terjadi, tapi nanti kalau misalkan suatu saat terjadi dan kepala sekolah nggak tahu, loh saya dulu kan nggak dikasih tahu. Takutnya kepala sekolahnya malah lepas tangan gitu. Nah, gitu loh Bu Wen. Maksudnya tidak mau, kita semuanya tidak mau ke hal yang lebih negatif Bu Indah ya. Tapi kan namanya orang kejadian itu kan roda itu berputar. Bumi itu berputar Bu Wen. Terus nanti sekarang tidak, takutnya nanti besok nyuwun sewu Bu Wen, takutnya nanti lebih dari yang itu mentol-mentol kan. Kepala sekolahnya kan sudah tahu, nanti kepala sekolah sudah bisa berpikir langkah sebaiknya itu seperti apa, kan sudah bisa memikirkan langkah berikutnya. Ya jadi kan bisa nanti entah membuat apa jenenge gerakan atau membuat apa ya Bu? Ya program pendidikan seks atau apa kan gitu, pencegahan lah. Nah, kepala sekolah. Ya itu Bu ya, mungkin bisa ya. Sangat menjaga si rekan sejawat itu ya. Nah, kiranya itu. Dan saya yakin kalau misalkan kepala sekolah tahu pun pasti beliaunya itu menjaga rapat-rapat rahasia itu. Karena pasti menjaga hubungan menjaga hubungan baik dengan guru, antar guru. Karena apa Bu Wen? Saya sebagai kepala sekolah Bu Wen ya, walaupun nanti ada gesrek dari teman sejawat guru dengan guru itu sering terjadi. Tapi apa? Saya itu tidak harus membela yang benar Bu Wen. Tidak harus, itu paling sering dilakukan kepala sekolah itu. Misalkan ya, yang satu ini gini, yang satu gini. Walaupun yang satunya itu salah, tapi saya itu enggak boleh harus memihak yang satu itu, enggak boleh Bu Wen. Yaitu caranya harus ada penyelesaian pendekatan itu Bu Wen. Besok kalau jadi kepala sekolah sering seperti itu Bu Wen. Kembali ke laptop, jadi kita membawa kasus yang mana? Kasus Bu Vivin lah.
Kalau kasus saya lebih mudah penyelesaiannya, Bu. Kalau Murid soalnya saya murid aja ya. murid dengan murid kan, terus wali murid dengan wali murid. wali murid kan enggak terima, yang satunya kan soalnya kan nakal ini kan ya. Terus yang satunya kan karena enggak terima minta dikeluarkan, yang satunya ibunya itu kalau anaknya nakal meminta maaf. Itu kan wajar. Jadi kan saya kan ngesakno sing nakal tadi, jadi yang wali murid yang lainnya itu membuat kesepakatan seperti itu. Tapi dengan satu syarat, harus ada pendampingan khusus dari orang tua dan wali kelasnya. Kalau saya seperti itu. Ya saya suruh nunggui, wali muridnya saya akan nunggui, maksudnya ada pendampingan khusus seperti itu. Kalau saya seperti itu kemarin. Itu enaknya kan wali murid kan orang lain toh, Bu. Kan nah, ini susahnya itu kan yang jadi wali murid itu rekan sejawat itu loh, susah itu. Nanti kan kalau jenengan kan tidak bilang ke kepala sekolah, berarti keputusannya? Ya nanti ini yang kenyataan yang ditanyakan Bu Pin, kenyataan masalah saya yang dihadapi. Keputusannya ya si wali murid itu menyadari, terus menyerahkan, kan di ruangan itu kan rekan sejawat semua ya. Beliaunya keluar dari ruangan dan orang tua itu menyerahkan anak tersebut untuk diinterogasi sama rekan sejawat saya, ya sama semua rekan-rekan sejawat dan ya alhamdulillah dia itu jujur, Bu. Akhirnya jujur. Ya memang perbuatan ya jujur kalau itu bukan usir, kalau itu dia itu melakukan hal yang kayak gitu. Ya jujur kalau dia itu perbuatan tidak tidak sopan ya nyadari gitu loh. Menyadari, terus kita kan meminta pantauan si rekan sejawat saya itu ya tentunya si rekan sejawat kan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kan sudah tahu permasalahannya. Gimana? Ya, cuma nanti kan kita untuk pengambilan keputusan tetap harus sesuai dengan langkah 9. Ya, 9 itu, nggih uji legal, uji niku. Harus tetap sesuai itu. Pun jelas Bunda, kemarin saya tulis di di kasus eksplorasi konsep itu loh. Itu. Terus di mana ini kasusnya? Bunda? Terserah yang putih. Yang jelas punya saya terlalu ringan. Terlalu ringan. Punya saya sedang. Punya ini nggak apa-apa. Cuma nanti kan untuk pengambilan keputusannya kita ambil pengambilan keputusannya mungkin kita bisa musyawarahkan di sini ya. Iya. Kan tidak harus sesuai dengan kenyataan. Bisa nggak harus sesuai dengan kenyataan. Nanti langsung penyelesaiannya ya langsung itu saja. Maksudnya dari kepala sekolah. Maksudnya nggak harus sesuai dengan kenyataan yang saya hadapi. Tapi itu Bu Wen, kalau ngetiknya itu loh Bu Wen, kalau penyimpangan itu loh. Udah iku penyimpangan Bunda ya. Nanti iku kan beratnya kan ndok ngono iku. Nggih. Piye Bunda? Lah ya piye? Nggih, monggo. Tapi ya solusi yang diambil saya dan rekan-rekan saya akhirnya merubah anak itu menjadi lebih baik. Iya, emang. Iya, nggih. Anak itu ya saya tahu. Mungkin nanti ditambahi kepala sekolah harus tahu gitu aja. Gitu. Ya, Bu Feni, kemarin jenengan kan dieksplorasi konsep diketik di Word dulu atau tidak? Langsung, Bu, kesuwen. Bu. Kalau saya kan kemarin kan saya ketik dulu di Word terus saya kalau punya saya kan sudah jelas. Kalau mau dibuat PPT kan langsung gitu loh Bu Indah maksudnya. Mungkin gini Bu. Kan Bu Indah, Bu Pipin kan sudah tahu masalah saya, nanti bisa dikembangkan gitu loh Bu. Karena masalahnya kan penyimpangan, terus wali muridnya itu menjadi rekan sejawat, intinya kan itu. Nggak apa-apa langsung aja Bu, kalau misalkan punya Bu Feni nggak apa-apa, ini langsung saya ketik aja. Iya, monggo. Siapkan banyak. Nggih. Ayo Bu, langsung. Yo Bu, bahasane piye? Feni sampean itu tak ketike. Lah bahasane piye? Aku ngomong ge mau iku mbok dadi piye iku. Nah, slide yang pertama. Piye? Sudah langsung studi kasus saja. Jadi kan ada discover kelompok terus ini langsung studi kasus judulnya. Wes manut wes. Aku sampean takoki piye ngono kok iku. Coceng. Sampean bahasakan. Lah iya bahasane piye enake iki? Sampean nyonton deh iku coba. Nyonton di LMS.
LMS-ku ta, Bu? Nggih. LMS-ku tak ketik biasa, Bu. Tak tik langsung tak apa-apa lho. kirim. Kan ada diketik terus di Tapi bahasanya ku sedikit aku, Bu. Gak kok akeh ngono ya tak sekilas-sekilas ngono tok ora sampe ku. Dipikir ndok kene bareng-bareng ae. Terus 100. Iya sih. Berarti masalahnya ini di anaknya apa di gurunya? Anaknya toh? Ya, permasalahannya. Ya, Iya. kita kan memikirkan hubungan dengan rekan sejawat, terus sudah berkali-kali itu ya, Bu ya. Wah tengah menyampaikan menjaga persaudaraan menjaga piye ini PS kejujuran. kan ditulis dulu. Bu Fen, kan kasusnya itu ditulis dulu gitu loh. Jenengan Ayo saya LMS-nya. gitu loh maksudnya. Yang di LMS cepat. Coba. LMS-ku iku singkat jelas padat. Ya wes ngene lho Bu maksudnya. Nggih. Iku mang ibunya perempuan. Kan jawabnya perempuan kan? Heeh. Ya wes berarti ibu melatih seorang terpental Bunda. Nanti pindah. Terpental, tasik terpental. Kan tulis di LMS itu ya singkat jelas padat Bu Vi, ora tak jelas apa. Saya tulis, kasusnya saya tulis, terus langkah-langkah pengujiannya itu saya tulis semua, Bu Fen maksudnya. Ora Bu. Nanti pindah ya. Itu Bu Fen ya, saya niku nong ya, saya itu kan kasus saya. Bu Indah, gimana? Saya itu kan presentasikan kasus saya lah. Cek mboten ngetik, maksudnya PPT-nya. Napa ngene Bu Vi mawon ta? sak kerso. Nggih. Nggih, coba nggih, jadinya niku nih. Nggih. Mau presentasi nggih. Nggih. Sampeyan niku Bu, tak ketik Bu. Sampeyan baca Bu. Enggak usah diketik, nanti saya kirimin buat Bu Indah. Nanti biar nanti copy. Nggih, ngono ae ta. Ya wis oke nek ngono, beneran. Gini loh Bu Fen, niku nggih. Ada Bu. Masuk Bu. Iya masuk Bu. Masuk tapi dereng loading sebentar. Oh sampun Bu. Digedekno Bu. Nggih. Nah, Bu Indah loh. Kan kasusnya kan sudah ada. Nggih. Murid kelas 4 SDN 3 Giri tergolong temperamental. Saat sedang marah ini. Besok diganti aja nama SD nggih. Nggih. Diganti nopo ngoten nggih. Iki berarti sing dadi masalah kasusku apa ngene Bu Vivi? Sak pripun? Arep. Ini Bu Vivi kayak apa? Nah, kalau cepatnya Bu Vivin aja. Nggih, kalau saya kan sudah ada ini Bu. Maksudnya kan sudah ada kasusnya. Terus langkah-langkah pengujiannya kan sudah ada. Ini nggih. Terus yang kedua kan itu menentukan siapa yang terlibat. 9 itu Bu, 9 langkah. Terus 1 2 terus niki kumpulan faktanya. Nggih kae Bu. Nggih, terus niki pengujian benar atau salahnya uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi itu sudah ada semua. Terus ini yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar.
Itu dari jadi iki nggih. Iki ae ngene Bu Vivi lah ya. saya tinggal di apa di Niki cek prinsipnya aja. juga ada, nggih. Prinsipnya kan niki mempertimbangkan kebaikan orang banyak dan mempertimbangkan jika saya sebagai orang tua Abi itu tadi. Terus ini investigasi opsi trilema tadi. Kan ada 3 opsi. Saya ambil yang opsi ketiga. Karena kan sudah didiskusikan dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid. Terus buat keputusannya anak itu tidak dikeluarkan, tapi mau kita membuat surat pernyataan. Surat pernyataan kalau mengulangi lagi, nah itu baru dikeluarkan. Seperti itu ini. Aku kiranya gak tak ngene Bu Vivi tak sis Langsung diisi. langsung ngene. Ya sebenarnya Bu Vivi ae iki wis lengkap. Bu Wen ini orangnya istino niki ya. Gila ya gak kirim ke WA Bu. Baru saya kirim kemarin ini. Saya kirim ke WA Bu. Ngoten nggih? Nggih, langsung tak buka Canva jadi nanti enggak waktunya enggak habis. Gitu nggih Bu nggih. Niki langsung saya keluar dulu nggih. Nggih, oke Bu. Saya kirim ke WA dulu. Nggih. Lengkap lah, aku gak gini belas. Ya gak loh Bu, sudah ada LMS kok. Ya gak kepikiran. Bu Indah juga gini dah. Mboten, saya tambah ngerjakan dari HP sambil rebahan. Langsung ya, langsung teks ngono ya. Langsung buka lewat HP, Mbak. Gelendang kok. Saya ini sudah tua usianya, ini gak ngene lali. Nanti kan berbagi nggih. Nggih. Ya, oke, Bubi, ngene Bubi ae wis karek iku. Tinggal ngerumpi ae. Abi adalah. Tapi nek kasus iku berat ya bukanku gak mau ya. Nggih. Ya berat, Bu. Masalahnya kan ya kalau sampai terdengar orang dari luar pun itu bisa jadi nanti sekolahnya sangat baik. Negatif buat sekolahnya. Tapi ya alhamdulillah kok anaknya sudah keluar wis sayem. Indah. Nggih. Kirimnya dulu. Oh. Masuk Bu Indah. Ampun Bu. Tak pindah ke laptop dulu. Kita sampai jam berapa sih? 100 menit. 90 menit. 90 menit gak Bu? Sampai jam berapa? Berarti. Bu jam berapa Bu? Tadi mulainya jam 2 nggih. Gitu. Apa sih ngene Bu Vi iku kok dipresentasikan langsung ta? Jangan. Kan di itu. Kan presentasinya baru besok, ya Bu? Nggih. Maksudnya nanti kan dipresentasikan Bu? Boten. Besok ta? Besok Bu Ven. Diganti saja Bu Indah. Kenapa SD-nya diganti terus mungkin namanya? Loh kok diganti? Kok ya diganti Bu Vi? Apa asline iku? Jangan itu, jangan nama SD yang asli. Nanti kalau di-upload ke YouTube, tugas kita kan jadi ketahuan. Oke. Terus nanti SDN 3 Gire sing ngekubu. Nah, terkenal. Aja meneh gonku gek mau ayo. Ayo punya jenengan mau Bu Men. Anggap menang mbek kancaku iki. SDN iki. Sebentar.
Canva-nya sudah keluar? Sudah Bu Indah. Kolaborasi. Kalau kasus seperti punya saya ini sudah sering terjadi, nggih. Hampir sering di sekolah-sekolah. Ya Bu Indah dah. Punya saya Ya sering. Sesama wali murid ya Bu ya? Nggih. Ada sih, ada. Ya nggak sering sih. Maksudnya setiap sekolah pernah mengalami ini. Ya, pernah mengalami itu ya pernah. Mengalami. Ya Allah, aku terubah apa? Ruven. Halo. Halo. Halo, kok lemot. Pertanyaan yang di LMS. Saya matikan saja dulu. Mandi. Loh, kita kok lama nggak recall ya Bu ya? Iya. Itu Bu Indah nggih, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan itu Bu Indah? Pertanyaannya nggih. Bu Indah, yang satunya jenengan terpental Bu Indah. Nggih. Nggih. Sinyalnya angel. Yang pertanyaan di LMS perlu dijawab napa mboten iki? Tinggi napa? Mboten nggih ta? Nggih. Coba dilihat. Yang checklist niku ta, Bu? Kalau checklist nggak perlu kayaknya, Bu. Yang atasnya Nggak belum perlu. nomor 2. Nggih. Nomor 2. Nggih. Paradigma kan tadi ada di situ. Nggih. Benda. Prinsip mana tadi nggih ada, prinsip Nggih. 2 tadi. Pun nggih.
Nggih. Oh, nggih. Tahapannya nggih pun Tapi- toh 9 Tapi tahap. tapi berarti nanti kan yang 9 nanti kan ditulis lagi. Nanti tetap Nggih. ditulis mawon sesuai pertanyaan itu nggih. Nggih, paradigma. Nggih, Paradigma. paradigma. Ini tak itu nih dulu. Berarti yang pertama niku Bu Indah, paradigma apa yang digunakan itu? Nggih. Benar. Berarti benar lawan benar itu Bu Indah sudah ada loh. Ya, betul. Nggih. Pak, yang dari sini. Terus prinsip mana? Sing nomor 2 niku prinsip nggih. Niku prinsip mana? Sebut tak. nggih. Ada Bu Indah Mulan. Prinsipnya Nggih. juga. Nggih. Nggih, cuma kan ditulis ulang aja. Oh, mboten kayak yang gini ku. Kopi. Nggih, maksudnya diketik lagi. Kenapa di copy lagi? Itu kan Nggih, nanti nggih. yang di bawah. Nggih. Buffet ini kok mau menang lah, boy. Iya. SDN apa Bu Indah? Kincik dereng kula gantos. Kincik. Nggih. Sekolah Indah Permatasari. Ben diganti apa iki, Bu Fen? Sekolah Indah Permatasari. Kak sharingnya kok angel tuh sinyal ini. Sharing. Abi. Abi murid kelas 4 SD apa, Bu? SD Nusantara, Mas. Iya, SD Nusantara. Nggih. Yang tergolong temperamental saat ini sedang marah dan sebagainya. Enggak, Ya, nek Nusantara itu ada SD-nya teman lah Bu Indah. Ada gak? Iya no. SD Mesti apa iki nama berarti? SD. SD apa? Melati ku yo akeh, Indah yo akeh. Mane Apa, Bu Fen? nggih. SD apa? SD Kelas apa ini? 4 sekolah dasar. Oh ya. Apa? Bu Indah. Sing sekirane SD itu ndak kon anu Bu Indah. Habis. Nih, niku mawon nama itu ae. Sekolah Dasar Maju Makmur. Nah. Maju Makmur. Ya, Ini Maju Makmur kan iku Bu Indah. ya Dalam- Maju Makmur yang tergolong. Tapi seorang murid kelas 4 sekolah dasar Maju Makmur, koma Bu Indah. koma, Nggih. tergolong temperamental. Saat ia sedang marah dengan temannya, ia langsung memukul. Satu hari si Abi memalak temannya. Misalnya namanya Oni. Perbuatan si Abi ini ketahuan guru. Akhirnya oleh gurunya uang tersebut diminta kembali dan dikembalikan lagi kepada Oni. Ternyata si Abi merasa dendam dan sakit hati kepada si Oni karena gara-gara si Doni Dia telah
Karena generasi ini telah memarahi oleh guru. Pada saat istirahat, si Abi melampiaskan kesannya pada si Oni dengan cara menarik tangan Oni dengan keras sampai terjatuh dan terluka. Kejadian ini menjadi ramai di grup paguyuban oleh murid dan sebagian besar menyalahkan Abi. Keesokan harinya, Ibu Abi mendatangi sekolah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Di hari yang sama, orang tua Oni juga datang ke sekolah untuk melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Kepala sekolah minta waktu untuk mengonfirmasi kejadian tersebut kepada teman-teman Abi dan Dani. Namun orang tua Oni malah menganggap bahwa kepala sekolah memihak pada si Abi. Bukan Abi nggih. Abi. Kemudian orang tua Dani membuat grup WA yang beranggotakan orang tua yang anaknya pernah disakiti dicerai oleh Abi. Ternyata anggota grup berjumlah 15 orang yang artinya sudah banyak sekali anak-anak yang pernah dicederai oleh Abi. Dan kejadian seperti ini sudah sangat terjadi sejak si Abi TK. Suatu hari, para wali murid tersebut berkumpul dan menemui kepala sekolah untuk minta agar si Abi dikeluarkan dari sekolah. Apabila kepala sekolah tidak mau mengeluarkan Abi, maka para wali tersebut mengancam akan memindahkan anak mereka ke sekolah lain. Apa keputusan yang seharusnya diambil oleh kepala sekolah? Tak kira orang ngelos. Bu Indah itu yang Dani itu loh diganti Oni. Nama sebenarnya kan Dani, kemarin kok enggak enak tak ganti Oni gitu. Oh, nggih. Makanya ada yang Dani itu. Nggih. Makanya kok ono Dani ki Mas sopo? Tak wacana mana ya berarti. Ini perbuatan si Abi ini ketahuan guru. Bu Fe ini kemana, Bu? Kok orang suara nih? Itu apa namanya on cam. Nah itu loh kemarin kan Karena namanya kan Dani gitu loh Bu Indah. Ganti Oni. Nah kalau namanya hak sendiri. Pokoknya yang Dani ganti Oni gitu. Oh nih. Satu tahun ini malah saya pegang. Nah, pun nggih. Nggih. Terus itu Bu. Kenapa? Terus niku napa? Menjawab pertanyaan dulu. Pertanyaan nggih Bu Indah. Pertanyaannya ditulis langsung jawabannya ngoten nggih. Nggih. Pertanyaan pertama. Apa Bu pertanyaan pertama, Bu? Niki wau. Kula dikte nggih. Nggih. Didikte atau di copy? Di LMS. Nggih. Paradigma apa yang digunakan? Paradigma apa? Yang digunakan? Ya Allah, mati ya Allah. Paradigma apa yang digunakan? Nggih. Dalam studi kasus pilihan. Kasus pilihan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma yang digunakan apa, Bu? Paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar. Nggih. Terus dijelaskan di bawahnya Bu Indah. Paradigma itu ada. Nggih, ada di ini kan copy Bu Indah. Oke. Ini judulnya apa, Bu? LMS tadi judulnya apa? Pengujian
Benar lawan benar. Nggih, Bunda. Sebentar, paradigma. Nomor 5 nggih. Nggih. Individu lan kelompok, Bu. Yang 5 nih lho, Oh, Bunda. yang ini tadi, nggih. Nggih. Sing 5 diwet Oke. tadi lho, Bunda. Ini diganti apa ya? Subhanallah, lemotnya. Astagfirullah. Enggak apa-apa, Bunda. Pelan-pelan. Pertanyaan 1. Nah, Yang tak buang. nah. Terus Tuh jawabannya ya, Bunda. Nah, sip. Bunda, nanti mungkin ada kata-kata sing pemborosan kata-kata jenengan ibu nih, Bunda. Oke. Nggih, mergi kadang saya itu borosan kata, kadang kata-katanya dibolak-balik gitu loh, Bunda. Kadang Apakah sehari-hari ya, Bu ya? nggih. Kadang dibolak-balik katanya. Astagfirullah ya Allah, mati astagfirullah. Gila nih. Nih. Adalah individu dan kelompok. Benar, jika kepala sekolah mengambil keputusan mengeluarkan ABI karena kepentingan kelompok wali murid yang anaknya dilukai ABI. Dan benar juga jika kepala sekolah mengambil keputusan untuk pemberhentian ABI karena kepentingan individu orang tua ABI. Paradigma dilema etika yang terjadi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Benar jika kepala sekolah mengambil keputusan mengeluarkan ABI karena mempertimbangkan keadilan untuk wali murid anak-anak yang telah dilukai ABI. Benar juga jika kepala sekolah tetap mempertahankan ABI karena mempertimbangkan rasa kasihan kepada ABI dan orang tuanya. Nggih. Masuk? Pohon masuk nggih. Masuk. Terus pertanyaan Ibu. Bunda, itu gambar sing pusing itu loh diganti sing gambar Bunda ngeluh ngono ae Bunda HP. Lah iku. Nggih, gambar diganti apa, Bu? Gambare sing jenengan sing pas ngeluh ngene mboten ta. Oh, pusing. Iya pusing. Oke. Nanti maksudnya nanti. Ada. Okay. Kan real ngono lho Bu ketoke. Nggih. Oke. Wih, seru ya. Mangke mawon sak kersa jenengan. Nggih. Anaknya. Terus pertanyaan 2 wonten Bunda nggih. Oke, pertanyaan 2, Ibu. Pertanyaan 2 nggih. Prinsip mana? Sik, tak duplikat aja. Ya. Paste ya Bunda. Nggih. Astagfirullah. Pertanyaan 2. Pertanyaan 2. Nah, Bu, prinsip apa? Nggih. Prinsip mana?
Prinsip mana? Bu? Oke. Prinsip mana yang mendasari pilihan, Yang mendasari pilihan, pengambilan keputusan pengambilan keputusan yang diambil Bon. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya nih Bu di nomor Resolusi 6 nggih. Nah, prinsip resolusi nih loh. Melakukan prinsip Nomor 6. resolusi. Resolusi. Kalian, terus. Prinsip resolusi yang digunakan adalah berpikir berbasis hasil and based thinking. Mempertimbangkan kebaikan orang banyak. Yang kedua, prinsip resolusi yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, mempertimbangkan jika berada di posisi orang tua Abi. Benar nggih? Pun nggih? Pertanyaan ketiga. Indah nggih niku prinsipnya 2 nggih. Nggih. Satu saja atau 2? Apa nek 2 bukan apa-apa. Nggih. Mergi kan sing satu kan rasa peduli, sing satu akhirnya pripun kan nonton niku. Nggih, nggih. Kayak gambar apa Ibu? Nah itu gambar milih ngeten pilih. Lemah. Milih ngeten lho. Ding ding. Kurang 2 modul nih Pak Dusper. Kan ngarep apa, Bu? Hah? Kan ngarep apa? Kurang 2 modul wis bar awak dhewe. Lah ya terus kan ngarep apa? Kan ngarep. Ayo daftar pembatik lah. Daftar pembatik lah. Ayo bareng-bareng aja sesuk daftar. Daftar pembatik ayo. Gas kepala sekolah. Kepala sekolah pembatik kok. PP Bu. Pembatik. Pokoknya kalau pembatik. Pertanyaan 3. Kok cepet ya 6 bulan ya? Pertanyaan 3. Apa Bu? 3 beda nggih. Nggih. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap terhadap studi kasus pilihan
terhadap studi kasus pilihan Nggih. Apakah telah tepat apakah telah atau belum? terus Pertanyaan tanda tanya. nggih Mengapa tanda tanya? Tanda tanya. nggih terus Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan? terus. Masihkah ada pertanyaan Pertanyaan lanjutan lanjutan dalam benak, koma, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? pengambilan keputusan Pun. ini dijawab dulu baru nanti di slide setelahnya dijelaskan sing 9 mang Bu nggih. Nggih, 9 langkah konsep pengambilan Ya, wau. nggih. Oh, saat ini dijawab dulu ini, apakah tahapan pengambilan studi kasus ini telah tepat atau belum? Sudah. Sudah, berarti satu pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus telah tepat. Karena, Nggih, mengapa nih nggih? Karena Masih apa? Karena sudah melalui 9 tahapan dalam pengambilan keputusan. Mboten ngoten ta? Nggih. Masihkah ada pertanyaan? Mboten nggih? Masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Nanti kalau masih tambah dibiasakan pertanyaannya Bu Indah. Tidak. Masihkah ada pertanyaan? Ada. Dalam benak. Belum ada pertanyaan. Nggih. Pertanyaan lanjutan. Nggih. Suwi. Ini ketemu apa, Bu? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Sudah, nggih. Kok dibalik malah ini? Pertanyaan lanjutan ya pun, Bu. Pilihan. Nggih. Kurang hal. Nah, pengujian terhadap studi kasus telah tepat karena sudah mulai 9 tahapan dalam pengambilan keputusan. Sejauh ini belum ada pertanyaan lanjutan. Nah, itu ada lagi pertanyaannya Bu Indah. Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Sudah, ya. Nomor 4. Ya, pengambilan keputusan ini telah tepat. Kasihkan penjelasan. Kurang berapa menit, Bu? Pas, Bu. 15 lebih. Gitu. Berarti kita keluar dulu aja, nggih? Sudah selesai, ya, Bu?
Bu, sama dulu Halo? Ibu. Makanya di Word Udah itu cukup tadi ada. Bunda. Gimana, Bu? 9 langkahnya di Word tadi. Yang uji-uji tadi loh Bunda. Oh, nggih. Nggih. Mboten iki sampai berapa waktunya? Sudah 15 tadi Bu Yuni di chat. Oh, Iya, nggih. 15 sudah Ayo, berarti ya? Sudah. apa nanti dilanjutkan Kita selanjutnya mau mohon nggih. keluar nggih. Nggih. Oke, kita keluar nggih. Makasih. Bunda, sebelumnya minta maaf Bu. Matur nuwun Bunda nggih. Sebelumnya. Makasih, Iya, Bu sama-sama Indah. Bu. Saya juga terima kasih memudahkan Makasih, Bunda. kerjaannya. Heeh. Makasih Bunda.